Baik, anak-anak yang Bapak banggakan, mari kita mulai pembelajaran termokimia bersama Bapak Guru Pragnana untuk pelajaran kelas 11 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Untuk itu mari kita mulai dengan panganjali umat pengastun karu pangayu bagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebagaimana biasa mengawali pembelajaran, kita akan mengumandangkan mantra guru. Untuk itu kepada Komang Sastra untuk memimpin mantra guru. Semua harus mengikuti mantra guru dan mengucapkannya dengan penuh ketulusan. Untuk itu dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya teman-teman. Mari kita mengaturkan mantra guru terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran ini. Baik, semuanya ambil sikap. Mantra guru, mulai. Guru Dewa Maheswara Guru Om Santi. Terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu materi pembelajaran. Mudah-mudahan semua dapat berjalan dengan tertib, dengan baik, dan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Baik, anak-anak, kita langsung fokus ke tayangan presentasi ini. Yang akan kita pelajari sekarang adalah termokimia. Termokimia berasal dari dua kata, termo dan kimia. Termo yang berarti panas, kimia yang berarti reaksi kimia. Nah, perubahan panas dalam suatu reaksi kimia, itulah yang akhirnya kita pelajari dalam bentuk perubahan entalpi yang kita simbolkan dengan pKh. Tentu definisi siswa bisa eksplorasi di dalam materi yang telah Bapak berikan seminggu yang lalu dalam bentuk format PDF. Bahkan Bapak juga sudah memperkaya dengan video-video pembelajaran dan juga rekaman penjelasan Bapak terhadap materi ini. Nah, untuk itu perhatikan tayangan berikut ini. Bapak sangat memahami, siswa pasti mengerti betul apa dari gambar ini. Baik. Nah, Bapak sekarang ingin mendapatkan informasi atau penjelasan atau deskripsi berkaitan dengan gambar ini. Siapa di antara siswa yang coba bisa memberikan penjelasan? Pak Inti. Bapak. Ya. Di sini di HP muridnya itu presentasi Bapak terpotong. Jadinya cuma setengah terlihat. Terpotong ya? Ya. Oke. Kita akan kembalikan ke posisi semula. Mudah-mudahan. Coba sekarang lihat lagi, masih terpotong. Nah, sepenuh ya. Oke. Baik. Silakan. Siapa yang ingin memberikan penjelasan tentang gambar ini? Silakan. Sebelum Bapak tunjuk, Bapak kan ingin siswa proaktif
ya untuk melihat apa dan bagaimana dari proses ini. Gimana, hilang lagi? Bapak, slide-nya belum tergeser. Oke, sudah ya. Ya, udah. Oh, ini berarti koneksi kita agak lambat. Nah, untuk itu kita harus bersabar ya. Jangan terlalu takut. Ini koneksi ini agak lambat ini. Baik, kita mulai. Siapa yang bisa memberikan penjelasan terhadap gambar tersebut? Saya, Pak. Ya, Saya, Pak. silakan, Devi. Silakan. Dari gambar di mana ada proses fotosintesis, ada matahari, ada bulan, dan ada beberapa reaksi. Baik, yang proses fotosintesis ini di mana cahaya matahari diserap oleh klorofil sehingga menjadi reaksi karbon dioksida dan air menjadi yang menjadi perhatian yaitu reaksi dari karbon dioksida dan air menjadi glukosa yang dimana disebut tanah, darah, dan ada di kandungan bahan. Ya, sekali lagi. Jadi proses sintesis ini termasuk reaksi endoterm, dimana reaksi yang disukai dengan penyerapan kalor atau energi atau panas. Dan yang saya sampaikan nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Jadi ini mungkin sudah mempelajari materi yang diberikan sebelumnya sehingga penjelasannya menjadi lebih lengkap. Baik, apa kira itu sudah cukup dan mewakili secara keseluruhan apa yang Bapak harapkan. Jadi kita ulangi lagi bahwa segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian itulah yang disebut dengan sistem. Dalam hal ini, karena ini adalah proses fotosintesis, maka dari sebuah proses itu yang kita perhatikan adalah reaksinya. Itu yang kita perlu cermati. Mengapa ada proses fotosintesis? Karena terjadi reaksi. Apa reaksinya? Ya, seperti yang di gambar ini, CO2 dan H2O dengan bantuan sinar matahari dan klorofil itu membentuk glukosa dan oksigen. Inilah yang menjadi pusat perhatian kita. Lalu segala sesuatu di luar sistem disebut lingkungan. Tadi sudah disebutkan. Ada udara, ada matahari, ada tanah, dan lain sebagainya. Itu adalah nah, ini adalah awal pembelajaran kita pada termokimia. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Coba cermati gambar berikut ini. Ini berarti agak lambat bergerak ya, berkaitan dengan hal tersebut. Mudah-mudahan sekarang bisa terlihat. Sudahkah terlihat tayangan Bapak yang baru? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Agak lambat ya, setelah berapa baik, mudah-mudahan siswa sudah dapat melihat kan ya. Membutuhkan beberapa waktu ini. Baik, kita lihat sekarang gambar berikut. Siapa yang bisa menjelaskan gambar berikut? Bapak minta siswa untuk bisa melakukan eksplorasi atau menjelaskan apapun yang siswa pahami. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama ya. Siapa yang siap menjadi sukarelawan atau sukarelawati untuk menjelaskan? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya saya ingin menyampaikan sesuatu dulu. Presentasi Bapak sebenarnya lagi kepotong sedikit, tapi nggak apa-apa, tidak menghalangi kita untuk mempelajari materi ini. Jadi langsung saja akan saya
sampaikan apa yang saya tahu dari gambar yang Bapak sampaikan. Jadi, kita mengetahui di sini ada yang namanya reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Dikatakan reaksi eksoterm pada saat apa? Pada saat kalor atau panasnya itu keluar dari sistem ke lingkungan. Jadi, ada pelepasan panas dari sistem ke lingkungannya. Sedangkan reaksi itu disebut reaksi endoterm ketika ada perpindahan panas dari lingkungan ke sistem. Jadi, sistem itu yang menyerap panas dari lingkungan. Itu saja sih, Pak. Baik, penjelasannya lumayan lengkap. Bapak akan tanya sekarang ya kepada seluruh siswa ini bahwa sudah mulai kita mengenal terminologi atau istilah reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Coba perhatikan gambar khusus untuk reaksi endoterm. Secara faktual atau secara makroskopis yang bisa diamati tentang reaksi endoterm ini, apa yang siswa bisa jelaskan terhadap reaksi eksoterm yang bisa diamati, dirasakan, dilihat, didengar, itu namanya secara makroskopis. Kalau secara mikroskopis tadi sudah dijelaskan, terjadi aliran panas dari lingkungan ke sistem, kemudian terjadi penyerapan panas, kalor atau energi, itu semuanya secara mikroskopis. Nah, sekarang secara makroskopis, kira-kira apa yang teramati dari sebuah reaksi endoterm? Silakan diperhatikan reaksi endoterm yang Bapak tunjukkan. Siapa yang bisa menjawab? Thank you so much. Siapa yang bisa menjawab? Jadi, apa yang bisa diamati, dirasakan, atau didengar, atau dilihat secara makroskopis dari suatu reaksi endoterm? Siapa yang bisa menjelaskan? Novia Herdiana, I'm from Banyuwangi Village. I was born on 17 November 2000. Kalau terjadi reaksi endoterm, and my apa program yang kita rasakan atau apa yang bisa kita amati, kita lihat? Ya, coba siapa ya? Saya, Pak. Ya, silakan. Dari Dian Suryasih ya. Ya. yang dapat saya di sana suhu yang awalnya saja suhunya menjadi menurun, sehingga penyerapan itu saja, Pak. Oke. Nah, kalau sekarang Bapak pegang gelas Erlenmeyer tersebut, apa yang terjadi kira-kira terhadap tangan Pak Puter yang memegang gelas itu? Tangan. Oh, begitu ya. Oke. Jadi sekarang mulai kita bisa memahami bahwa terjadi energi panas yang ada di lingkungan, termasuk gelasnya itu adalah lingkungan, itu terserap energinya masuk ke dalam sistem atau reaksi, sehingga lingkungannya menjadi kekurangan energi. Kekurangan energi inilah menyebabkan gelas atau udara di sekitarnya menjadi lebih dingin dan dirasakan oleh orang. Baik, terima kasih. Ini sudah diskusi yang sangat bagus. Kemudian sebelum memasuki latihan berikutnya, nah sekarang kita akan menyajikan diagram. Jadi sebuah reaksi, kita fokus kepada sebuah reaksi, itu sudah tahu tadi ada reaksi eksoterm, ada reaksi endoterm. Reaksi eksoterm, reaksi yang melepaskan panas. Tadi siswa menyatakan seperti itu ya, reaksi endoterm yang menyerap panas. Nah, kenapa ada reaksi eksoterm dan endoterm? Karena ada aliran panas dari lingkungan ke sistem atau dari sistem ke lingkungan dan sebaliknya. Akibatnya entalpi dari masing-masing reaksi dan produk akan berubah
bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Nah, perubahan energi ini, produk dan reaktan, itu bisa digambarkan dalam bentuk diagram tingkat energi. Coba perhatikan dengan baik diagram tersebut. Bapak sudah memberikan kata-kata kunci. Ini reaksi eksoterm loh. Kemudian ini reaksi endoterm. Kemudian ada tanda panah yang naik, ada tanda panah yang turun. Nah, Bapak ingin memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan hasil eksplorasi atau pengamatan atau pemahamannya terhadap diagram berikut. Nah, untuk itu kembali Bapak berikan kesempatan kepada siswa. Ada yang bisa menjelaskan apa dan bagaimana diagram tingkat energi yang ada di depan kamera masing-masing. Ada? Silakan. Siapa lagi? Saya, Pak. Oke. Nah, silakan Devi, coba mulai lagi. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Dari diagram tingkat energi dan siklus reaksi ini terdapat beberapa reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Bisa didengar suaranya ya? Bisa ya? Silakan. Lanjutkan. Baik, yang pertama ada reaksi eksoterm. The teacher. Ada Okay, that is the goal of our lesson for today. Now let's continue to this slide here. Okay, everyone. Last meeting, I asked you to watch the debate video. Let's see the slideshow, then observe and explore. Based on the exploration sheet that I have shared to you. O2 plus dengan O2 yang ada entalpinya yaitu plus 90,37 kJ per mol. Yang ketiga ada reaksi setengah N2 plus O2 menjadi NO2 di mana harga entalpinya yaitu plus 33,855 kJ per mol. Sekian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih. Baik, jadi ada deskripsi atau penjelasan dari diagram tingkat energi tersebut. Mungkin ada upaya analisis atau eksplorasi lebih lanjut dari kelas dari siswa yang lain. Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Di sini pada reaksi tanda panahnya ke atas. Kalau pada reaksi eksoterom tanda panahnya ke bawah. Jika tanda panahnya ke atas, delta H-nya itu positif. Kalau tanda panah ke bawah, delta H-nya itu negatif. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi upaya untuk menyimpulkan atau berimprovisasi terhadap sebuah diagram. Ini sangat bagus. Ada lagi penjelasan yang lain? Apa yang terjadi jika reaksi eksoterm dan jika reaksi endoterm terhadap entalpi atau energi yang dimiliki oleh produk dan energi yang dimiliki oleh reaktan? Bisa ada yang menjelaskan, siswa? Jadi kenapa tanda panahnya ke atas? Kenapa tanda panahnya ke bawah? Lalu apa yang terjadi dengan energi yang dimiliki oleh reaktan atau produk? Apakah dia bertambah banyak atau bertambah atau berkurang? Apa penyebabnya? Nah, ini sudah mulai kita melakukan analisis secara mikroskopis ya. Ini dalam konteks mengembangkan keterampilan kita berpikir ini.
Silakan, siapa yang bisa? Kalau kenapa tanda panahnya ke atas ya? Nah, mari kita lihat tanda panah ke atas yang ini. Ini reaktan apa produk ya? Reaktan. Yang di atas? Produk. Ini entalpi ya. Nah, mana lebih tinggi entalpi reaktan dengan entalpi produk? Mana lebih tinggi entalpi reaktan dengan entalpi produk? Nah, produk. Kenapa dia lebih tinggi? Karena ada penambahan energi. Kan nyerap dia energi, akhirnya kan nambah. Mari kita lihat yang turun tanda panahnya. Ini reaktannya apa? Yang turun tanda panahnya reaktannya apa? NO dan setengah O2 ya. O2. Produknya NO2 ya. NO2. Kenapa turun tanda panahnya? Karena ada pengurangan. Karena melepas Karena panas. Karena melepas panas, sehingga energi di sini menjadi lebih kecil, lebih energi di hasilnya menjadi lebih kecil karena lepas ya panasnya. Kan bisa dipahami sekarang? Bisa. Itulah yang kita pelajari tentang diagram tingkat energi. Jadi keterampilan siswa sudah Bapak ajak untuk berpikir lebih cermat, lebih kritis terhadap sebuah fenomena. Baik, mari kita perhatikan siklus ini sekarang. Siklus ini kita perhatikan. Berbeda dengan diagram tingkat energi, kelihatan di sana sangat amat kelihatan bagaimana posisi energi produk dan energi reaktan. Nah, kalau sekarang di siklus, tidak kelihatan secara gamblang, tetapi justru kelihatan delta H-nya di sana kelihatan. Ya, delta H itu adalah perubahan energi yang dilepas atau diserap. Jadi kalor atau panas yang diserap atau dilepaskan. Dalam siklus reaksi itu kelihatan. Nah, Bapak ingin siswa menjelaskan apa arti dari siklus reaksi ini supaya Bapak mendapatkan gambaran bagaimana pemahaman siswa terhadap fenomena siklus reaksi, hubungannya dengan reaksi termokimia yang terdiri dari reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, untuk itu Bapak ingin pendapat dari siswa atau penjelasan dari siswa terhadap siklus reaksi. Jangan takut untuk berbeda pendapat, karena Bapak amat menghargai perbedaan itu, sekaligus Bapak bisa mengetahui posisi pemahaman siswa terhadap sebuah fenomena khususnya siklus reaksi. Baik, siapa yang bisa jelaskan? Saya aja, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya saya minta buat Devi agar di-mute biar enggak. Devi ya, oke. Ya, bagus, terima kasih. Ya, Pak, sama-sama. Sebenarnya saya yakin sih teman-teman yang lain juga bisa, cuma karena malu aja untuk menjawabnya. Jadi, di diagram tingkat energi tersebut kita tahu bahwa yang delta hanya sama dengan negatif itu sudah pasti eksoterm. Dan yang positif itu pasti endoterm, dan kebetulan di diagram Bapak nggak ada yang positif kan. Terus itu kita tahu produknya yang mana, itu kita bisa lihat dari kan ada dua tanda panah di sana yang menjurus ke satu senyawa kan. Yang ditunjuk oleh dua tanda panah itulah produk hasilnya. Itu gitu, Pak. Terus kita tahu kalau dari 2C ditambah 2O menjadi 2CO plus O2 itu dia akan melepaskan panas. Makanya delta H-nya itu sama dengan negatif. Dan begitu juga untuk reaksi-reaksi yang lainnya. Mungkin udah paham sih, Pak, cuma kalau segitu aja. Oke, baik, kasih tepuk tangan untuk jawaban yang ini. Terima kasih.
Jadi penjelasannya sudah relatif lengkap. Namun Bapak ingin mengajak siswa untuk berpikir lebih kritis lagi. Apa yang terjadi manakala reaksi pada lintasan 1, cermati pada lintasan 1, tanda panahnya terbalik? Apa yang terjadi? Apa yang bisa dijelaskan pada lintasan 1 manakala reaksinya Bapak balik? Nah, ayo, siapa yang bisa sekarang memberikan penjelasan? Saya, Pak. Saya, Pak. Ada Dian Suryasih. Bapak ingin yang tidak menjawab ya? Bapak akan nunjuk sekarang ya, supaya ada kesempatan untuk berbicara. Karena Bapak lihat ada wajah-wajah bingung juga di sini, begitu. Misalnya, coba Kurnia, bisa enggak menjelaskan apa yang terjadi manakala tanda panahnya itu Bapak balik? Nah, silakan. Untuk lintasan 1, apabila tanda panahnya dibalik, jadi untuk apa namanya? Untuk 2CO2 tersebut bukanlah produknya. Jadi hanya itu yang masih bisa Kurnia pahami. Sekian dan terima kasih. Baik, jadi penjelasannya maka manakala balik 2CO2 itu adalah reaktan, sedangkan 2C dan 2O2 itu adalah produk. Bagus, sebagai penjelasan awal itu udah bagus ya. Tapi Bapak ingin lagi penjelasan yang kira-kira mungkin ada yang berbeda kira-kira? Ada? Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Saya, Pak. Nah, Rista ya, yang belum dapat berbicara. Yang lainnya mood ya. Nah, silakan Rista mulai. Baik, terima kasih waktunya, Pak. Mungkin yang dapat saya hanya entalpinya itu menjadi atau menjadi eksoterm. Menurut saya begitu, Pak. Oke, menjadi endoterm gitu ya. Terbalik. Oh, ini kan reaksi eksoterm, setelah dibalik menjadi positif kan endoterm begitu ya? Iya, Pak. Oke. Oh, udah ada 2 pendapat yang bisa saling melengkapi. Jadi Bapak langsung aja berikan kesimpulan karena sudah relatif lengkap bahwa manakala ini reaksinya terbalik, apabila tadi reaksi eksoterm akan berubah menjadi endoterm. Apabila tadi delta hanya itu negatif akan berubah menjadi positif. Yang tadi adalah produk akan berubah menjadi reaktan, reaktan akan menjadi produk. Nah, seperti itulah. Oke, pemahaman siswa sudah bagus dan ini adalah landasan yang kuat kita untuk melangkah lebih lanjut tentang reaksi termokimia tersebut. Nah, baik. Kita akan lanjutkan sekarang dengan berbagai perubahan entalpi standar. Ada yang disebut dengan entalpi standar pembentukan F, delta H0F. F itu adalah form pembentukan. Kemudian D, pembakaran. Kemudian C, itu ulang, D, penguraian. C, combustion itu adalah pembakaran. A, atomisasi, dan N, netralitas atau penetralan. Nah, ini jenis-jenis entalpi. Coba perhatikan dengan baik. Walaupun sekarang tidak Bapak tunjukkan gambar, tetapi Bapak tunjukkan reaksi-reaksi, ini menandakan kita perlu berpikir juga berkaitan dengan reaksi-reaksi. Tidak hanya gambar, grafik, tabel, dan lain sebagainya reaksinya. Nah, Bapak tidak akan menjelaskan definisinya, tetapi Bapak akan mencari tahu pemahaman siswa, apa yang membedakan antara entalpi pembakaran standar dengan entalpi pembentukan standar. Apa yang membedakan? Coba cermati dengan baik dulu. Jadi coba cermati dengan baik. Apa yang membedakan? Ini kan sama-sama ada O2 loh.
ada sama-sama ada O2. Begitu. Tetapi apa yang membedakan antara entalpi pembentukan dengan entalpi pembakaran? Oke. Silakan kalau sudah ada yang bisa menyampaikan pendapatnya, mohon segera. Saya, Pak. Apa ya, ini masih ada beberapa yang sudah berani angkat tangan. Nah, coba Devi ya, Devi Diana. Baik. Coba Devi Diana. Perbedaan antara entalpi pembentukan dengan entalpi pembakaran yaitu apabila entalpi pembentukan itu dimana reaksinya kalau satu mol itu akan membentuk misalnya pembentukan SO2 di mana akan diuraikan terlebih dahulu menjadi unsur-unsurnya yaitu S plus O2. Sedangkan reaksi pada entalpi pembakaran di mana reaksi tersebut dengan menggunakan gas oksigen di setiap reaksinya pasti diisi atau direaksikan dengan gas oksigen. Jelaskan, maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Baik. Bapak di mute, Pak. Bapak masih dalam keadaan mute. Baik, kita simpan dulu jawaban Devi ya. Adakah siswa lain yang ingin memberikan penjelasan? Adakah siswa lain yang memberikan penjelasan berkaitan dengan perbedaan antara entalpi pembentukan dengan entalpi pembakaran jika kita cermati dari reaksi yang sudah kita sajikan di dalam presentasi ini? Silakan, ada yang bisa lagi memberikan penjelasan? Kalau nggak ada saya aja deh, Pak. Ya, silakan. Jadi seperti yang saya tahu nih ya, kalau perbedaan antara entalpi pembentukan dengan entalpi pembakaran itu adalah kalau entalpi pembentukan dia membentuk suatu senyawa tetapi dari unsur-unsurnya. Tapi kalau entalpi pembakaran dia tidak harus dari unsur-unsurnya gitu loh, bisa dari salah satu senyawa yang direaksikan dengan O2 gitu, Pak. Jadi kalau entalpi pembentukan harus dari unsur-unsur dari senyawa yang dibentuk, sedangkan kalau entalpi pembakaran itu belum tentu gitu loh, bisa enggak. Jadi pembakarannya senyawa dengan O2 dan harus O2 karena yang namanya pembakaran pasti menggunakan O2. Gitu, Pak. Dan juga hasil dari entalpi pembakaran itu biasanya adalah CO2 dan H2O. Udah, Pak. Pak, masih mood, Pak. Baik, sudah 2 orang memberikan penjelasan dan ternyata sudah saling melengkapi. Nah, Bapak akan simpulkan ya berkaitan dengan hal itu, mungkin sekaligus memberikan sebuah pendalaman agar makin kuat. Jadi entalpi pembentukan, maka dibentuk 1 mol. Apapun itu akan dibentuk 1 mol. Kalau 2 mol bukan entalpi pembentukan standar. Dibentuk 1 mol SO2. Nah, untuk membentuknya itu dari unsur-unsurnya. Unsur dari S apa? Ya, S. Unsur dari O apa? O2. Jadi O2 ini statusnya adalah unsur. S adalah unsur. Karena dibentuk dari unsur-unsur, maka namanya pembentukan. Nah, karena standar, maka 1 mol. 1 mol SO2. Jadi itu, tadi sebagian sudah dijelaskan.
pada umumnya entalpi pembentukan itu negatif. Jadi reaksinya eksoterm. Ya, reaksinya eksoterm. Ada umumnya ya. Kemudian mari kita lihat sekarang entalpi pembakaran. Nah, kalau entalpi pembakaran, maka fokus kita adalah dibakar 1 mol. Dibakar 1 mol. 1 mol CH4. Loh, kok tidak 1 mol O2? Nah, O2 ini adalah zat pembakarnya, oksidatornya. Jadi CH4 harus 1 mol. Kalau ini 2 mol, maka tidak lagi entalpi pembakaran standar. Tetapi entalpi pembakaran oke, namun bukan standar. Standar itu ada kode 0, delta H0. Gitu ya. Itu artinya standar. Nah, kalau dibakar 1 mol, apa yang digunakan membakar? Oksigen, maka itulah reaksi pembakaran standar. Nah, pada umumnya juga entalpi pembakaran standar itu adalah eksoterm atau negatif. Baik, jadi hal yang sama juga bisa dijelaskan dengan entalpi penguraian. Entalpi penguraian itu adalah kebalikan dari entalpi pembentukan. Entalpi pembakaran adalah kebalikan dari entalpi pembentukan. Baik, sekian dulu kita sudah mempelajari sistem dan lingkungan, kita sudah mempelajari reaksi eksoterm dan endoterm, kita sudah mempelajari diagram tingkat energi, kita sudah mempelajari siklus reaksi, lalu kita juga sudah mempelajari beberapa jenis perubahan entalpi standar. Adakah siswa yang ingin bertanya dulu berkaitan dengan materi tersebut? Silahkan. Ya, Paramita ingin bertanya, silakan. Saya mau bertanya, itu delta H-nya itu nominalnya itu dapatnya dari mana? Iya. Baik. Ada ya kira-kira yang bisa membantu Bapak dulu untuk menjawab pertanyaan Paramita? Itu delta H yang dapat 148 min 296 plus 1656 itu didapat dari mana ya? Pertanyaan yang sederhana tetapi juga tidak begitu mudah untuk dijawab. Silakan, siapa yang bisa memberikan jawaban? Ayo, jangan takut saya lah ya, karena kesalahan itu adalah langkah awal untuk menjadi atau menuju kebenaran. Silakan. Siapa yang ini sederhana kan? Tapi, ayo. Bapak paksa dulu ya untuk menjawab ya. Mudah-mudahan jawabannya benar. Bapak paksa ya. Siapa ya yang kira-kira? Oke, sebelum Bapak memaksa, Bapak ingin ada sukarelawan dan sukarelawati untuk menjawab hal ini. Ayo. Silakan. Sederhana memang untuk pertanyaan yang tidak terduga ya. Ya, ada? Nah, Bapak tunjuk aja dulu lah. Pak tunjuk ada dulu yang sudah sering berbicara dulu Bapak tunjuk. Kalau tadi bicaranya benar-benar saja, sekarang supaya ada kekeliruan lah sedikit, ada kesalahan. Baik, kita mulai ya. Bapak tunjuk dulu yang di sini Bapak sudah kasih kode-kode yang beberapa kali menjawab, yang paling banyak ada 2 Devi, ada Komang Tris. Nah, sekarang Komang Tris dulu yang menjawab. Baik, silakan. Ya Pak, ya semoga nggak salah nih ya, biar Bapak tidak bahagia. Gitu ya. Silakan. Jadi di mana sih kita dapat min 296, di mana sih kita dapat min 802 gitu ya Pak. Sebenarnya ada, dari yang saya tahu ada beberapa cara untuk kita mencari delta H gitu kan. Kalau di reaksi ini biasanya kita menggunakannya emang sudah ada data-datanya, senyawanya ini berapa sih nilai delta H-nya, senyawa ini berapa sih gitu, unsur ini berapa, itu emang udah ada datanya. Nanti cara kita mencarinya itu bagaimana? Nanti cara kita mencarinya adalah dengan menggunakan rumus, kalau nggak salah nih Pak ya,
delta H, total delta H dari produk dikurang total delta H dari reaktan. Kalau menggunakan energi ikatan beda lagi. Nanti juga bakal ada data-datanya kalau unsur ini berikatan dengan unsur ini, delta H-nya berapa sih gitu. Kalau pakai energi ikatan, rumusnya jadi beda lagi, Pak. Jadinya total delta H yang terputus dikurang total delta H yang dibentuk. Itu aja pemahaman saya. Semoga saya benar, semoga agar Bapak tidak senang. Oke. Tapi Bapak mau tanya ini sekarang kepada Komang Kris nih, Bapak mau tanya nih. Ya. Tabel-tabelnya itu, harga tabel-tabelnya itu didapat dari mana ya? Biasanya sih ada di soalnya sendiri, Pak. Iya, itu soalnya itu didapat dari mana ya? Kok bisa demikian tak harganya? Bapak kok sengaja menjebak saya, Pak? Bukan begitu ya. Jadi begini, harga tabel-tabel itu didapat dari hasil percobaan. Kalau tidak ada percobaan, ya tidak ada itu tabelnya itu ya. Jadi berdasarkan hasil percobaan. Tapi penjelasannya sudah sangat bagus sekali itu, sudah melampaui ekspektasi ya. Sudah melebihi dari apa yang Bapak inginkan. Namun hal yang paling krusial, yang paling dasar itu yaitu semua data-data ilmu kimia itu didapatkan dari hasil percobaan. Percobaan beberapa kali, lalu di rata-ratakan. Itulah hasil. Makanya untuk massa molekul relatif itu adalah massa molekul rata-rata, itu massa atom relatif, itu massa molekul atom rata-rata, itu semuanya rata-rata. Jadi hasil percobaan itu, kemudian hasil percobaan itu dikumpulkan menjadi sebuah tabel. Itulah yang kita gunakan. Kita kan tidak perlu melakukan percobaan lagi untuk menghitung itu, tinggal menggunakan tabel-tabel. Jadi sumber utamanya itu adalah berdasarkan dari hasil percobaan. Oke, bagus. Jadi begitu ya, Paramita? Iya, Pak. Baik. Ya, terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Pertanyaannya sederhana itu, tetapi membutuhkan juga kajian yang lebih detail. Kita kadang-kadang terlalu berpikir sangat teoritik tanpa takut menyampaikan pendapat sendiri ya. Jangan takut menyampaikan pendapat sendiri. Siapa tahu ya, pendapat Anda itu adalah jawaban yang kita inginkan dan bahkan menjadi jawaban baru untuk bisa digunakan oleh seluruh siswa dan juga guru. Baik, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, mari kita coba lanjutkan ke slide berikutnya. Baik, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, Bapak akan memberikan penerapan konsep. Perhatikan grafik. Bapak menanyakan, tulislah 3 reaksi termokimia sesuai diagram berikut. Jawabannya sih sudah ada ya. Jawabannya sudah ada. Nah, lalu Bapak ingin siswa mencermati antara diagram dengan jawaban. Bapak ingin siswa mencermati diagram dengan jawaban. Lalu pertanyaan Bapak adalah, apa yang bisa siswa jelaskan berkaitan dengan diagram dan reaksi yang ada di bawahnya? Baik, silakan pikirkan dulu, kemudian siapa yang ingin menyampaikan penjelasannya langsung buka mikrofon dan silakan jawab. Ya, silakan, ada yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Dian Suryasi. Silakan, Dian. Dari gambar tersebut, di sini reaksi 1/2 N2 ditambah O2 merupakan reaksinya. Dan
NO ditambah 1/2 O2 merupakan produk. Karena tanda panahnya ke atas, jadi merupakan reaksi endoterom. Dari jawaban tersebut, 1/2 NO2 ditambah O2 menjadi NO2 ditambah 1/2 O2 menghasilkan itu saja, Pak. Baik, jadi sudah ada upaya untuk menghubungkan dua fenomena ya, fenomena grafik atau diagram dengan fenomena reaksi kimia. Bapak ingin penjelasan yang lainnya? Silakan Dian di mute. Oke. Oh, sekarang silakan siapa yang ingin yang lain yang berikan penjelasan. Ayo, Bapak tunjuk ya. Bapak tunjuk dulu supaya semuanya dapat berbicara ya. Baik, Bapak Ardi keluar ya? Oh, dah. Nah, coba Ardi Sudarmiku, silakan berikan penjelasan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan sebisa saya, di mana dalam perbedaan dari menyangkut dengan tabel tersebut dengan reaksi di bawahnya, yaitu di mana yang kedua yaitu NO2G ditambah saya ulangi, yang kedua yaitu N2 ditambah NO ditambah setengah O2 menjadi NO2 menjadi NO2, itu di mana yang sudah dijelaskan oleh Dian, NO tersebut itu reaksinya, dan hasilnya NO2 tersebut produknya menghasilkan delta H yaitu min 55,07 dari data di atas tersebut. Reaksi yang dihasilkan yaitu NO2. Baik, hanya itu yang bisa saya pahami. Karena saya kurang mengerti. Oh, iya. Baik ya, jadi ya, di sini pentingnya kita melakukan diskusi atau pembahasan sebuah materi secara lebih eksploratif dengan menggunakan keterampilan tingkat tinggi. Bapak terus terang sampaikan, ini adalah keterampilan tingkat tinggi, tidak hanya sekadar pengetahuan belaka, tetapi siswa mampu menghubungkan satu fenomena dengan fenomena yang lain, bisa menjelaskan sebuah grafik, bisa menjelaskan sebuah diagram. Itu akan melatih keterampilan siswa berpikir kritis dan kreatif. Bapak sangat yakin dengan itu. Oleh karena itulah pembelajaran dengan kimia selalu kita menggunakan hal itu. Tapi pertanyaan berikutnya ada yang langsung lebih menukik ya. Lihat reaksi nomor 3. Semuanya lihat reaksi nomor 3. Itu diperoleh perubahan entalpi min 33,18 kilojoule. Bapak ingin mendapatkan penjelasan dari siswa. Dari mana ya didapat harga ini? Oke, silakan dipikirkan dulu. Kemudian bagi yang sudah menemukan jawabannya, keyakinannya, silakan sampaikan. Sehingga Bapak mengetahui sejauh mana pemahaman siswa dalam memahami termokimia, baik dalam konteks diagram tingkat energi maupun siklus reaksi dan persamaan termokimia. Silakan. Saya, Pak. Bapak lihat ada 3 lagi. Nah, ini dulu ya, perwakilan laki-laki, Gede Widyastawa. Silakan, jelaskan. Ayo, silakan. Yang lainnya di mute ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi, bagaimana saya mendapatkan delta H min 33,18. Jadi di sini min 88,25
dikurang min 55,07. Maka hasilnya adalah min 33,18. Sekian saja dari saya. Oke. Ini Bapak juga tidak habis pikir kenapa perempuan Pak Gede belum di-mute Pak De. Unmute Pak De. ya. Baik, terima kasih. Jadi Bapak juga tadi sudah memberikan kesempatan kepada laki-laki ya. Cuma Bapak tidak habis pikir kenapa lebih berani perempuan mengemukakan pendapat dalam pelajaran kimia ini dibandingkan dengan laki-laki ya. Tapi itulah aplaus yang diberikan oleh kawan-kawan. Suara laki-laki sudah muncul tadi. Baik, sekarang kita berikan penjelasan tadi ya. Jadi reaksi nomor 3 itu adalah NO2 menjadi setengah N2 plus O2. Kalau ini berarti garisnya ya. Maka kita hanya akan melihat komponen entalpi di sini min 55,07 dan min 88,25. Nah, perbedaan inilah yang merupakan harga dari entalpi reaksi NO2 menjadi setengah N2 tambah O2. Oh, sesungguhnya kalau kita bisa membaca grafik sangat mudah ya. Soalnya sangat mudah, jawabannya pun mudah. Tetapi ini membutuhkan keterampilan berpikir kritis. Baik, ada pertanyaan dari siswa dulu? Ada pertanyaan? Kurnia mau bertanya, Pak. Silakan, Kurnia. Jadi, terima kasih atas waktunya. Kurnia mau bertanya tentang di sana jawabannya nomor 1, kan entalpinya tuh plus 88,25 kJ. Nah, sedangkan untuk di gambarnya, kenapa negatif 88,25 kJ? Sekian, Pak. Terima kasih. Oke, pertanyaan. Pak, ini kan tidak ada tanda plus 88,25. Yang ada hanya min 88,25. Tapi ini kok plus, Pak? Nah, jawaban pertanyaan yang sederhana. Tetapi membutuhkan juga jawaban yang argumentatif, begitu penjelasan. Nah, kan tidak mudah juga menyampaikan sebuah ide atau gagasan, walaupun kita paham bagaimana mencarinya itu. Namun demikian, pertanyaannya adalah, kenapa Pak ini kok positif, padahal di sini kan harganya semua min. Baik, Bapak berikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat. Siapa yang bisa, langsung segera ya. Rista, oke, coba Rista ya. Baik, terima kasih. Menurut saya, kenapa harga dari reaksi pertama itu plus 88? Karena dari yang saya lihat diagramnya itu tanda panahnya ke atas, yang artinya itu merupakan reaksi endoterm. Kalau ke bawah baru nilai entalpinya itu negatif. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi Rista sudah bisa melihat dari fenomena tanda panahnya saja. Itu kan sudah bagian dari upaya internalisasi pemahaman. Sehingga udah kuat pemahamannya. Wah, kalau sudah naik tanda panahnya, cek pasti dah positif. Kalau sudah turun tanda panahnya, pastilah negatif. Begitu sudah ada internalisasi pemahaman. Itu mempermudah upaya kita untuk meningkatkan pemahaman. Nah, tetapi Bapak ingin menjelaskan kepada siswa bahwa ini adalah, lihat tanda panahnya naik ya. Lihat tanda panahnya naik. Ini adalah produk, betul? Maka yang di bawahnya setengah N2 menjadi O2 adalah reaktan atau pereaksi. Kan begitu ya? Nah,
Kalau kita menghitung delta H, gimana caranya menghitung delta H? Entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Jadi kita sekarang, nah, baik, kita sekarang hitung entalpi produk berapa? 0. Min entalpi reaktan berapa? Min 88,25. Berarti 0 dikurangi min 88,25. Berapa hasilnya? Plus. Itu yang juga cara lain ya. Cara lain dalam kerangka memberikan jawaban atau penjelasan atau penguatan atau pemahaman terhadap pertanyaan tadi. Baik, adakah yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, kalau tidak ada, Bapak akan lanjutkan lagi. Ada masih lagi 2 slide nih. Lagi 2 slide yang bisa kita explore untuk memperkuat pemahaman ini. Sesungguhnya tujuan pelajaran kita itu sudah tercapai. Pertama, dapat membedakan sistem dan lingkungan. Kemudian kedua, dapat membedakan reaksi eksoterm dan endoterm. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan diagram tingkat energi dan hubungannya dengan persamaan termokimia. Keempat, siswa dapat menjelaskan siklus reaksi dan hubungannya dengan reaksi termokimia. Berikutnya yang kelima itu tujuannya adalah siswa dapat menerapkan konsep termokimia dalam penyelesaian masalah-masalah perubahan entalpi. Baik, itu sudah siswa pahami. Sesungguhnya Bapak ingin memperkuat lagi sekarang. Perhatikan ketiga reaksi berikut. Siswa sudah menjelaskan kan tadi apa dan bagaimana reaksi tersebut. Sekarang, jika salah satu reaksinya Bapak ambil, jadi reaksi nomor berapa ini ya? Reaksi nomor 1 ya? Oke, reaksi nomor 1. Bapak balik reaksinya. Bapak balik reaksinya. Maka delta H-nya juga terbalik. Karena reaksi endoterm, jika kita balik reaksinya, maka otomatis akan berubah menjadi reaksi eksoterm. Delta H-nya juga akan berubah. Kemudian pendalaman penguatan berikutnya. Jika koefisien reaksi ditambah atau dikalikan 2, ini dikalikan 2 ini, maka entalpi reaksi juga dikalikan 2. Jika ini dikalikan 4, maka dia juga dikalikan 4. Bagaimana jika koefisien reaksi dibagi 2? Nah, Bapak akan tanya dulu yang ini ya. Yang reaksi ini dah. Jika koefisien nih, jika reaksi NO2 plus setengah O2 menghasilkan setengah N2 dan O2, delta H-nya min 88,25 kJ. Jika reaksi ini koefisiennya Bapak bagi 2 sehingga menjadi setengah NO2 plus 1/4 O2 menjadi 1/4 N2 plus setengah O2. Bagaimanakah kondisi entalpi reaksi? Bapak sangat yakin jawabannya pasti semua menjawab dengan benar. Walaupun kelihatannya susah pertanyaannya ya, tetapi jawabannya pasti bisa dijawab dengan baik karena Bapak sudah memberikan pemahaman tadi. Untuk itu, izinkan Bapak akan menunjuk nih. Menunjuk ya.
Bagaimana jika koefisien reaksi dibagi? Nah, supaya semua siswa dapat mengemukakan pendapat. Nah, ini nyaris semua sudah menyampaikan pendapat. Baik, sekarang kita Kadek Aditya Prasetya. Silakan sampaikan. Tadi siapa ya? Kadek Prasetya sudah pernah ya? Belum? Adnyana yang tadi sudah ya? Oh, Widya Astawa. Silakan. Silakan, Aditya. Baik, jika jika berubah reaksinya itu, maka Ya, mohon maaf tadi terlempar nih keluar ya. Mohon maaf Bu Dayu, ini tadi keluar ini. Nggih, terpental tadi Pak nggih. Iya. Silakan Aditya Prasetya untuk menyampaikan jawabannya. baik jika reaksinya itu bagi 2, maka akan menghasilkan min 44,25. Bagi 4 dong itu juga. Bagi 2 juga. 125 ya. Oke. Oh, ini sudah paham. Baik, silakan di mute. Siapa tadi? Prasetya ya. Silakan di mute ya. Nah, dengan demikian nyatalah bagi kita sekarang bahwa konsep termokimia itu sangat berkaitan dengan koefisien reaksi, terutama dalam menghitung entalpi reaksi. Dalam menghitung entalpi reaksi. Dan ini bisa kita perkuat lagi manakala sering-sering melatih. Karena latihan merupakan awal yang baik untuk memperkuat pemahaman siswa. Nah, baik, sekarang Bapak akan tanya lagi. Di antara reaksi 1, 2, 3. Lihat nih, reaksi 1, 2, 3. Bapak kasih kode ya, reaksi 1, 2, 3. Pertanyaannya, yang manakah merupakan atau jenis reaksi apakah dari ketiga reaksi tersebut? Apakah termasuk reaksi pembentukan? Walaupun tidak standar ya, kasih penjelasan. Apakah reaksi penguraian? Apakah reaksi pembakaran? Apakah reaksi atomisasi? Atau reaksi netralisasi? Dari ketiga reaksi tersebut. Silakan pikirkan dulu. Dan apabila sudah ketemu jawabannya, Bapak harap segera membuka mute dan langsung menyampaikan jawabannya. Silakan. Itu siapa itu? Ada berdua itu. Adnyana ya? Ya. Adnyana Yase.
Silakan, artinya saya kasih dulu Devi biar semuanya dapat berbicara. Apa ingin mendengarkan suara di masa pandemi COVID-19 ini ya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang pertama itu merupakan reaksi apa ya? Yang pertama itu merupakan reaksi netralisasi. Yang kedua reaksi pembakaran standar, dan yang ketiga yaitu reaksi penguraian. Tiga, reaksi penguraian. Yang nomor satu reaksi apa ya? Netralisasi. Netralisasi. Ya, Pak. Bisa diberikan alasan atau kita pending dulu ya? Pending dulu pemahamannya. Baik. Ada pendapat yang lain? Siapa? Saya, Pak. Saya, Pak. Devi Diana, silakan. Silakan Devi ya. Baik, yang pertama itu adalah reaksi pembakaran karena direaksikan dengan zat oksigen. Yang kedua yaitu reaksi pembentukan. Nah, yang ketiga yaitu reaksi penguraian. Sekian dan terima kasih. Oke. Ya, Bapak ingin siswa fokus kepada reaksi nomor 2. Reaksi nomor 2. Bapak ingin siswa memberikan tanggapan. Ada siswa yang menyatakan bahwa reaksi ini adalah reaksi pembentukan. Ada yang menyatakan bahwa reaksi ini adalah reaksi pembentukan. Ada yang memberikan tanggapan kalau ini reaksi pembentukan. Benar apa salah? Saya, Pak. Siapa ya? Ardi ya? Ya, Pak. Ya, silakan Ardi. Di sini saya menjawab benar, yaitu reaksi pembentukan, di mana dalam reaksi tersebut hanya menghasilkan 1 mol. Oke, kita simpan dulu jawabannya ya, Ardi. Ada lagi punya pendapat beda? Saya, Pak. Siapa? Punya pendapat beda? Siapanya? Saya, Pak. Belum dibuka mute-nya ya? Udah. Oh, sudah ya? Oh, silakan. Sebenarnya sih saya salah lihat tadi ya. Saya kira itu N2 gitu kan. Tapi sebenarnya kalau menurut saya sih itu bukan reaksi pembentukan. Kenapa? Karena dia tidak dari unsur-unsurnya sendiri. Dan N itu bukan unsur, itu udah dalam bentuk molekul gitu loh. Kalau emang benar-benar unsurnya itu bisa N2 gitu sama O2 aja, Pak. Menurut saya. Oke. Jadi ini sudah masuk ke pendalaman ini. Ini disebut dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi ya. Jadi kita sudah menganalisis sebuah reaksi secara lebih mendetail, lebih mendalam. Kalau Bapak tanya sekarang kepada salah seorang siswa. Bapak tanya kepada salah seorang siswa. Kepada reaksi nomor 3 ini. Tadi ada yang mengatakan bahwa ini adalah reaksi penguraian.
Ada yang mengatakan bahwa ini adalah reaksi penguraian. Apakah benar jawaban itu? Dan coba berikan alasan. Oke. Baik, siapa yang bisa? Tadi hampir sudah semua berbicara ya. Ya, Bapak sudah sangat senang nih. Sehingga sekarang lebih bebas. Siapa yang menyatakan, benarkah ini reaksi penguraian? Lalu, apa argumentasi Anda kalau menyatakan itu adalah reaksi penguraian? Silakan. Baik, Pak, saya, Pak. Ya, silakan. Aduh, bosan ya, saya aja terus ngomong ya. Kalau menurut pendapat saya sih itu memang benar-benar reaksi penguraian, bahkan itu standar. Kenapa? Karena dia menguraikan 1 mol NO2 ke dalam unsur-unsurnya. Jadi setengah N2 itu memang unsur dari N dan O2 memang unsur dari O gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa reaksi nomor 3 tersebut memang reaksi penguraian standar karena dia menguraikan 1 mol NO2 menjadi unsur-unsurnya. Iya. Ada pendapat yang berbeda? Baik, jadi jawaban dari siswa sudah sangat detail, sangat jelas. Namun Bapak sekali lagi ingin menyampaikan ini, yang tadi ada Bapak anggap kekeliruan. Bapak anggap kekeliruan. Kalau demikian halnya, reaksi nomor 1 ini adalah reaksi apa? Berikan penjelasan. Yuk. Coba Bapak tunjuk ya. Dian Suryasi. Ini darurat nih, Bapak. Menurut saya, reaksi yang pertama itu reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran. Pembakaran. Ya, berikan alasan. Karena menghasilkan NO2 menghasilkan NO2 dan sisa O2, nah, begitu ya. Oke, jadi siswa sudah bisa melihat bahwa ini reaksi pembakaran. Tidak salah, karena memang dibakar setengah mol N2, kan begitu ya. Jadi dibakar setengah mol N2. Dapatkah reaksi ini disebut sebagai reaksi pembentukan? Dapatkah reaksi ini disebut sebagai reaksi pembentukan? Kalau menurut saya tidak. Karena Karena kalau reaksi pembentukan itu menghasilkan 1 molekul. Iya. Iya, terus apa aja nih. Lalu Bapak akan gilir ya, satu persatu nih. Paramita, dapatkah ini disebut sebagai reaksi pembentukan? Menurut saya tidak, karena di penjelasan sebelumnya yang saya lihat hasil produk dari reaksi pembentukan hanya menghasilkan 1 mol. Iya, nyaris sama dengan Dian ya. Ya, silakan di-mute. Sekarang ini yang paling sering berbicara ini, Komang Tris Astra. Jawaban Anda gimana? Mudah-mudahan sama dengan teman-temannya ya. Silakan. Gimana ya Pak? Saya sebenarnya bingung sih. Kenapa? Karena kalau ini dibilang reaksi pembentukan, emang sih dia menghasilkan 1 mol NO2. Tetapi kenapa harus ada setengah O2-nya di sampingnya gitu Pak? Itu yang membuat saya bingung sih Pak sebenarnya. Oke. Buat kalau mengatakan itu emang reaksi pembentukan, kenapa harus ada setengah O2-nya lagi di samping NO2-nya? Iya. Baik. Jadi siswa masih terjebak oleh persamaan reaksi yang sesungguhnya bisa disederhanakan.
Di sini ada O2, 1 O2 di kiri ya, di kanan ada setengah O2. Berarti bisa dicoret-coret ya, disederhanakan. Setengah O2-nya ini hilang, ini menjadi masih setengah O2, kan begitu? Berarti ini kan bisa dihilangkan ini dengan mengubah ini menjadi setengah O2. Ini namanya penyederhanakan. Kan kita sudah sering terjadi jika terbentuk di kiri ada O2, di kanan ada O2, ya bisa kita hilangkan itu. Mana yang tersisa yang lebih di sanalah tinggal. Kan begitu ya? Nah, oleh karena itu reaksi ini bisa ditulis, apa, Komang Tris? Reaksi ini bisa ditulis setengah N2 ditambah setengah O2 gas menghasilkan NO2 gas. Oke. Itu reaksinya sebenarnya ya. Itu reaksi. Jadi kita sudah melakukan pendalaman secara lebih detail lagi terhadap sebuah fenomena. Baik, Bapak kira ini sudah sangat luar biasa. Jadi pembelajaran kita, mari kita beri tepuk tangan untuk hasil pembahasan diskusi kita. Ayo. Baik. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, seperti itulah materi kita untuk tatap muka kita hari ini. Itu materinya sangat padat. Bapak sudah memberikan materi dalam bentuk handout atau bahan ajar yang sudah Bapak berikan seminggu yang lalu. Bapak juga sudah memberikan video pembelajaran. Video itu sudah diunggah ke YouTube dan sudah disaksikan atau sudah dibuka oleh lebih dari 600 melihat ya. Kemudian Bapak juga sudah memberikan materi melalui tayangan PowerPoint yang Bapak rekam dengan menggunakan aplikasi yang ada di laptop, yaitu screenshot, automatic screenshot ya, atau screenshot otomatis. Bapak sudah berikan. Nah, oleh karena itu materi kita pada PJJ tatap muka ini kita lebih banyak melakukan pembahasan atau tanya jawab dan pendalaman materi. Nah, selanjutnya pada pertemuan kita yang akan datang kita akan membahas secara lebih detail atau lebih mendalam lagi kalorimeter, hukum Hess, energi ikatan, dan kalori pembakaran. Bapak segera akan memberikan materi ini untuk bisa siswa explore dengan mencari atau membandingkan materi-materi di tempat-tempat yang lain, di unggahan yang lain seperti di internet. Banyak sekali situs-situs yang bisa dibuka untuk belajar. Selanjutnya ingat, tugas di setiap materi itu dikerjakan. Sudah ada skornya, sudah ada cara mengerjakannya, sehingga siswa bisa mengerjakan dengan baik. Lalu kemana tugas itu dikumpulkan? Bapak akan memberikan link pengumpulan tugas dengan Google Form. Silakan dilengkapi, di-scan jawaban siswa. Yang jawabannya ada 2 lembar misalnya, tolong dijejerkan jadi satu, foto sekaligus atau scan sekaligus, supaya kami setelah dikirim itu hanya satu file, supaya lebih mudah Bapak memeriksa, tidak terpecah-pecah atau tidak terstruktur sehingga Bapak menjadi sulit dalam melakukan koreksi. Baik, demikian yang kita bisa sampaikan, Bapak bisa sampaikan. Sebelum Bapak akhiri, apakah ada pertanyaan? Silakan, berkaitan dengan materi. Kalau tidak ada pertanyaan, ada ya? Berkaitan dengan materi, berkaitan dengan tugas, berkaitan dengan apapun, silakan. Ada pertanyaan? Baik, tidak ada pertanyaan, berarti ingat untuk PJJ kita yang akan datang, dengan mengucapkan terima kasih kepada siswa sudah mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan baik dengan menggunakan fasilitas Google Meet. Nanti kita akan coba juga fasilitas Zoom dan fasilitas yang lainnya sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik.
Untuk itu, mari kita tutup pembelajaran ini dengan para musanti. Om Santi 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 Om. Silakan Ibu Dayu. Yang lainnya di mute ya, yang lainnya di mute. Tepuk tangan dulu untuk Bapak. Oke, semuanya tepuk tangan dulu katanya. Luar biasa. Tepuk tangan. Ya, luar biasa. Iya, terima kasih Bu. Pembelajaran jarak jauh yang Bapak sudah berikan kepada siswa. Jadi dengan segala keterbatasan sarana mungkin ya. Jadi ini sudah sangat luar biasa pembelajarannya. Bagaimana apalagi kalau tatap muka pasti akan lebih seru Pak ya. Tatap muka. Jadi dengan daring aja sudah aktif anak-anaknya, apalagi dengan bertatap muka langsung. Jadi saya yakin akan memberikan dampak yang luar biasa. Nah, saya bertanya dulu kepada salah seorang siswa. Ya, silakan Bu. Setelah pembelajaran tadi, bagaimana kira-kira apakah bisa dipahami semua pelajaran yang diberikan oleh Bapak Gede? Coba saya tanya dulu kepada siapa ya? Gede Widya Stama misalnya. Ya. Materi yang telah diberikan oleh Bapak Putra, sudah saya pahami. Meskipun ada pun sedikit masalah yang belum saya pahami, jika pelajaran ini dilaksanakan dengan tatap muka langsung, semua materi bisa dipahami dengan maksimal. Sekian dari saya. Ya. Adik Gede Widya Setiawa, Anda memilih jurusan IPA, peminatan IPA. Nah, apa memang minatnya ke IPA atau paksaan oleh orang tua? Dari dulu saya emang senang dengan IPA. Ya. Jadi saya memilih IPA. Ya, bagus. Nah, kemudian Anda di jurusan IPA, materi kimia yang paling Anda sukai, materinya dari kelas, ini Anda kelas 11 ya? Kan dalam satu semester itu ada materi yang sulit dipahami, ada yang lebih mudah dipahami. Materi yang paling sulit Anda terima, kira-kira ada? Materi sekarang lah, materi termokimia. Materi terima. Tapi Anda sekarang sudah memahami apa yang dijelaskan oleh Pak Gede? Sudah, Bu. Ya, bagus. Kemudian pelajaran kimia ini dari kelas 10 yang mengajar siapa? Pak Gede juga? Ya, Bu. Sama? Pak Gede yang mengajarnya? Berarti apakah Anda menyukai pembelajaran yang diberikan oleh Pak Gede Putra ini? Sangat menyukai, Bu. Berarti gurunya memang betul-betul pintar mengajar ya? Jadi bagaimana memberikan pemahaman kepada siswa, materi yang sulit pun anak-anak bisa terima. Itu ya? Betul, anak? Betul. Kemudian selama dulu pembelajaran tatap muka di kelas 10, pernahkah anak-anak masuk laboratorium diberikan praktikum? Praktikumnya pernah diikuti? Pernah, Bu. Materi apa saja? Materi elektrolit. Elektrolit, ya. Lagi? Ada lagi? Atau teman yang lain bisa memberikan jawaban, mungkin Gede sudah lupa ya. Di kelas 10 dulu, karena pembelajaran tatap muka, kan ada beberapa materi yang harus dicoba, dipraktikkan di laboratorium ya. Pernahkah anak-anak diajak selain materi apa tadi, elektrolit ya? Apakah pernah lagi di materi apa lagi yang pernah diberikan di laboratorium?
secara praktik ya. Ya, izinkan saya yang menjawab. Iya, silakan Tris. Seingat saya nih Bu ya, kita tuh pernah praktek membuat apa ya, untuk mengecek asam atau basa, dari suatu larutan atau biasanya kita sebutkan non elektrolit ya. Ya, indikator asam basa ya. Iya. Asam basa, kalau elektrolit kan beda lagi. Kalau senyawa memang elektrolit termasuk ada asam dan basa kan. Jadi ngetes, menguji apakah suatu senyawa itu termasuk asam atau basa. Itu kan menggunakan indikator ya. Nah, indikator yang pernah pergunakan indikator apa saja? Apakah indikator yang sudah biasa ada di laboratorium atau menggunakan indikator dari lingkungan alam, bahannya alam? Pas praktek asam basa itu kita menggunakan kertas lakmus, Bu. Lakmus, ya, yang biasa. Pernah menggunakan indikator yang lain dari bahan alam? Ya, belum sih kalau itu. Oh gitu ya. Nah, perlu nanti ya dicoba, mungkin Bapak Gede bisa menginformasikan apa-apa saja yang bisa dipakai indikator, ya Pak Ge? Untuk ya pernah ya coba Pak Gede? Pak Gede mohon Bu, ya. Jadi itu materi semester genap di kelas 11. Oh untuk iya. asam basa. Kemarin hanya untuk perkenalan saja bahwa ada larutan asam, ada larutan basa yang dikaitkan dengan sifat elektrolit non elektrolitnya. Oleh karena itu tugas kemarin untuk praktek itu kepada anak-anak adalah pertama membuat produk alat uji elektrolit. Itu ada itu foto-fotonya, ada mungkin di tugas portofolionya masih juga di lab kimia sekarang ada. Kemudian alat uji yang dibuat itu langsung digunakan untuk menguji sifat daya hantar listrik larutan yang dia bawa. Nah, larutan yang dia bawa itu adalah larutan yang ada di lingkungan, ada yang air hujan, ada yang air garam, air gula, kemudian alkohol, aseton, dan juga ada perasan jeruk nipis dan lain sebagainya. Itu semua lingkungan yang kita gunakan sehingga nyaris tidak menggunakan alat-alat bahan-bahan yang ada di laboratorium. Nah, siswa bisa menyimpulkan bahwa di sekitar lingkungan itu ada yang bersifat elektrolit dan non elektrolit. Seperti itu Bu yang kami lakukan. Kemudian untuk semester 2 baru kami akan mulai melakukan perencanaan untuk membuat indikator alami dari bunga, kemudian dari daun-daunan. Demikian Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Gede. Berarti Bapak sudah mengajarnya secara kontekstual dan kemanfaatannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kan itu jadi betul anak-anak seperti itu ya? Ya. Jadi yang terpenting itu anak-anak belajar dan langsung bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pelajaran ini menjadi pelajaran yang bermakna. Betul ya anak-anak ya? Ya, jadi betul Bu. Pelajaran yang sesulit apapun pelajaran itu, kalau kita tekuni dan mendengarkan dengan baik arahan dari guru, pasti akan sangat mudah ditangkap. Jadi walaupun kadang-kadang ada benturan dalam pemikiran kita ya belum pas artinya menangkap, itu wajar. Jadi anak-anak harus komunikasikan ya, baik kepada teman yang lebih paham atau langsung kepada guru yang bersangkutan sehingga mendapatkan pemahaman yang betul-betul kalian pahami. Bisa mengerti anak-anak ya? Ya, jadi ini sudah bagus ya. Artinya nanti ke depan pelajaran apapun, jadi bukan hanya kimia, saka matematika juga seperti itu ya. Jangan sampai tersesat. Seperti istilahnya malu bertanya, sesat di jalan. Jadi pemaparan pembelajaran oleh Bapak Gede Putra Ardiana ini sudah luar biasa, lihat ya. Jadi mulai pembukaan ya, menyiapkan peserta didik untuk menerima pelajaran, kemudian menyampaikan tujuan pembelajarannya. Jadi
semuanya itu anak-anak harus betul-betul perhatikan, ya, siapkan dulu. Sebab sedikit saja ketinggalan, untuk berikutnya bisa tidak nyambung. Nih, jadi itu tadi pelajarannya prosedurnya sudah bagus. Tinggal sekarang anak mengerjakan tugas-tugas. Nah, untuk Pak Gede, kalau misalkan hal ini pelajarannya bisa tatap muka, ada enggak materi yang bisa dipraktekkan di lab untuk pelajaran ini? Untuk termokimia, rencananya kita melakukan pengukuran kalorimeter, Bu, menghitung entalpi kalor, karena kita punya banyak kalorimeter bom yang sederhana, itu bisa kita praktekkan per kelompok. Kemudian untuk materi yang sebelumnya, yaitu materi hidrokarbon dan minyak bumi, itu kami sudah lakukan praktek project based learning, begitu, dengan membuat model molekul tidak dimensi yang laporannya mungkin sudah yang sampaikan di unggahan itu. Jadi yang selalu berusaha untuk setiap kompetensi dasar itu selalu ada produk ataupun praktek, sehingga penilaian itu bisa dilakukan secara komprehensif menyangkut pengetahuan, praktek, dan sikap. Kira-kira seperti itu. Ya, betul. Jadi yang penting ada penilaiannya itu lengkap nih Pak. Ada sikap, kemudian ada pengetahuannya, dan juga keterampilan. Jadi ini bagus sekali, semua anak yang dalam room ini sudah menyalakan videonya, sehingga sikapnya dapat kita amati, Pak. Betul. Jadi walaupun dengan PJJ, jadi kalau siswa memang berniat bagus, nyalakan terus videonya supaya gurunya bisa melihat dengan jelas videonya, ya, sikap anak-anak kita. Jadi jangan sampai kegiatan pembelajaran yang di mute, di videonya tidak diaktifkan, sehingga kita tidak tahu apakah siswa itu tidur atau bagaimana, Pak. Iya. Luar biasa, ini siswanya sudah bisa belajar dengan baik. Nah, kemudian saran saya nanti untuk ke depan selalu seperti ini. Nah, untuk di lab ya Pak ya. Jadi apakah mungkin laborannya siapa Pak? Laborannya kami di kimia tidak punya laboran khusus, Bu. Ada satu laboran yang biologi, jurusannya biologi, tetapi dia menangani 3 lab sekaligus, lab bahasa, lab biologi, dan lab kimia. Namun ketika kami praktikum, kami koordinasi dulu dengan laboran untuk menyiapkan alat-alat dan bahan yang disediakan. Nah, untuk proses itu, maka kami memprint out LKS, kemudian alat dan bahannya supaya bisa dipersiapkan sebelumnya. Itu ada satu laboran yang menangani 3 laboratorium sekaligus. Demikian Bu informasinya. Ya, yang sebenarnya kan kepala lab ada satu Pak. Ada satu kepala lab. Nah, laborannya ya mungkin karena tidak sering praktik ya Pak ya. Jadi hanya beberapa kali sehingga diangkat seorang laboran ya Pak. Tapi untuk menangani lab fisika, kimia, biologi. Itu Pak. Jadi yang perlu banyak persiapan. Yang penting ada, dan latar belakangnya memang dari guru biologi Pak. Jadi sehingga nanti dengan adanya tenaga laboran ya, maka praktiknya mungkin bisa lebih efektif Pak. Lebih sering, dan tentu saja harus dicek sering-sering mana SAT yang sering dipergunakan, alat-alatnya betul-betul disiapkan sehingga pelaksanaan praktikum di laboratorium bisa terlaksana dengan baik. Ya, di samping di laboratorium, pernahkah Bapak mengajak siswa itu keluar lingkungan sekolah, keluar kelas, atau keluar ruangan, atau di luar sekolah bahkan? Nah Pak, mengajak selama Bapak mengajar. Oke, baik. Terima kasih Bu. Kebetulan kemarin ini juga anak-anak ini di kelas 10 Bu, di awal yaitu
materi metode ilmiah dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berkaitan dengan metode ilmiah, kami mengajak anak-anak untuk keliling lingkungan sekolah, mengamati permasalahan apa yang ada di lingkungan sekolah kita. Kemudian setelah itu berdasarkan hasil observasi, mereka melakukan perumusan masalah ini, langsung terus mencoba menggali teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Nah, pada saat itu banyak tereksplor tentang sampah-sampah yang ada di sekitar sekolah atau terutama di depan-depan kelas. Di depan-depan kelas pada saat itu tereksplor bahwa belum banyak siswa memilah sampah plastik dengan sampah organik. Hal itu disebabkan karena tong sampah yang ada, beberapa diantaranya hanya satu saja yang tidak menyediakan untuk yang plastik dan atau organik dan non organik. Oleh karena itu yang dieksplor oleh siswa lebih banyak, kemudian dia merumuskan hipotesis bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan itu sehingga keterampilan berpikir ilmiahnya itu bisa digali. Demikian Bu, jadi keluar lapangan. Nah, selanjutnya masuk ke materi-materi yang sifatnya sangat teoritis kimia seperti struktur atom, konfigurasi elektron, model atom. Nah, untuk model atom itu kita bersama siswa project based learning, sehingga bisa kita lihat bagaimana mengaktualisasikan atau menyatakan sebuah model atom yang bersifat abstrak itu ke dalam bentuk atom dengan menggunakan barang-barang bekas. Nah, berikutnya pada semester 2 kalau tidak salah itu kan ada larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Nah, itu yang saya tadi ceritakan. Bagaimana siswa kita ajak untuk membuat dulu produk sendiri alat uji elektrolit sehingga di sini terjadi integrasi ilmu fisika dengan kimia dan biologi. Kenapa ilmu fisika? Rangkaian listriknya itu dia supaya bisa membuat sendiri. Kemudian biologi dalam kaitannya dengan penyediaan bahan-bahan, ada air laut, kemudian ada air sungai, air sumur, lalu ada air hujan dan seterusnya, alkohol, itu juga bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, kami sudah mempunyai beberapa LKP, lembar kerja praktikum, Bu. Kami juga sudah share itu di unggah di DIA, itu yang saya sendiri produk dan saya bermimpi untuk menghasilkan sebuah kumpulan lembar kerja siswa baik yang eksperimen maupun non eksperimen dalam kerangka pengembangan POTS. Itu baru sebagian kami punya, sehingga mudah-mudahan setahun atau 2 tahun bisa kumpul dan kita akan rilis menjadi sebuah buku lah kira-kira seperti itu, karena sekarang relatif lebih mudah untuk menerbitkan sebuah buku, tidak terlalu mahal dan bahkan ber-ISNB, jadi bukunya itu ber-ISNB sehingga bisa mendapat pengakuan secara poin di kredit. Begitu kira-kira, Bu. Terima kasih, Bu. Masih mute, Bu. Ya. Oke, bagus sekali, Pak. Jadi semoga apa yang Bapak kerjakan bisa terimbas kepada guru-guru yang lain, Pak. Jadi pengalaman Bapak ini mungkin nanti hasil evaluasi, refleksi itu diimbaskan atau berupa diseminasi. Diseminasi bersama guru-guru yang lain. Ya, jadi sehingga guru yang lain juga akan bisa berbuat seperti apa yang Pak Gede lakukan. Di samping itu merupakan hak dari guru untuk mengejar angka kredit, Pak Betul. Mendapatkan haknya sebagai guru untuk naik pangkat. Jadi supaya guru itu tidak terlena terus seperti saya dulu, Pak. Apalagi mengajar di sekolah swasta kok terlalu asik
mengajar lupa dengan kepentingan diri sendiri. Ya, ini yang sering terjadi. Kok tidak naik-naik pangkat setelah pengawas baru saya ngurus pangkat. Jadi sampaikan kepada guru yang lain di samping kewajiban mengajar. Jadi apa yang kita kerjakan dikumpulkan hasilnya, dari sana kita bisa membuat suatu penelitian ya minimal lah best practice dulu yang Bapak kerjakan, best practice, kemudian diubah ya itu ya mungkin menjadi akhirnya sebuah buku dan jurnal, dan itu dari satu topik aja beberapa yang bisa kita hasilkan sehingga angka kreditnya juga lumayan. Jadi akhirnya kan tidak sia-sia Pak apa yang sudah dikerjakan dan mendapatkan penghargaan kan itu Pak Jadi tujuannya kita seperti itu ya. Jadi semakin banyak guru yang kritis, nantinya dampaknya adalah hasil lulusannya mutu lulusannya. Jadi supaya siswa juga terampil berpikir kritis, kreatif, itu Pak kritis, kreatif, dan inovatif. Jadi ini merupakan bekal daripada siswa untuk nanti ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Begitu anak-anak Jadi rajinlah sekarang mengikuti. Karena kalau kita tidak aktif sendiri, tidak berupaya sendiri, nanti akan ketinggalan. Ya, sedikit ketinggalan, selamanya akan ketinggalan. Jadi peluang anak-anak untuk belajar sangat banyak, apalagi masih muda ya. Masih muda, jangan sia-siakan waktu. Nah, kemudian saya tadi sudah menyebarkan angket ke Pak operatornya. Silakan anak-anak isi anketnya itu Jadi sesuai apa yang anak-anak rasakan ya, dapatkan di sekolah silakan. Jadi kalau tidak salah itu angketnya tentang perundungan, Nah, tentang perundungan. Bagaimana di perlakuan teman-teman di sekolah, apakah istilahnya bully-bully gitu ya? Bully berupa verbal maupun dunia maya kan ada ya. Nah, silakan Bapak sampaikan ke operator supaya segera linknya dibagikan ke siswa dan diisi. Mungkin itu yang dapat sampaikan kepada anak-anak, silakan. Nah sekarang tinggal dengan Bapak aja Bapak Mungkin masih ada beberapa hal yang mengenai RPP. Bapak saya sudah lihat RPP Bapak yang 1 lembar Pak Betul. Dengan PJJ. Jadi sudah sesuai dengan keputusan Kepala Balitbank Kepala Balitbank Puskurbud itu dengan dari KI dan KD sudah diserahkan. Karena apa? Sekolah Bapak memilih kurikulum masa darurat. Jadi masa darurat sehingga ada perampingan di sana KI KD sesuaikan dengan waktu yang tersedia di lapangan. Ini Pak Jadi apakah? Nah, saya mungkin bertanya sedikit tentang RPP. Dari guru-guru yang lain apakah sudah membuat RPP seperti itu, Pak? Baik, terima kasih Bu Dayu. Jadi begitu Pak Nadiem melakukan reformasi lah dalam gerakan dalam konteks pendidikan, nomor 1 itu kan meniadakan ujian nasional, nomor 2 sampai nomor 3 itu menyederhanakan RPP supaya kontekstual, efektif, efisien. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka sekolah yang kebetulan juga saya ditunjuk sebagai koordinator PKB Bu, pengembangan keprofesian berkelanjutan di sekolah, maka berkoordinasi dengan PLT waktu itu untuk menyelenggarakan workshop penyusunan RPP 1 lembar. Kita sebut sebagai workshop RPP Merdeka Belajar gitu. Nah, kita lakukan itu dan pada saat itu workshop hasilnya adalah sebuah RPP dari semua guru mata pelajaran, semua guru, dan sudah dikumpulkan menjadi suatu produk workshop yaitu RPP 1 lembar. Pada saat itu memang hanya dihasilkan untuk 1 KD saja Bu,
untuk semua mata pelajaran. Jadi itu adalah modal awal untuk beliau-beliau para guru yang lain mulai menyusun RPP 1 lembar. Jadi itu gerakan yang sudah kami lakukan, dan kebetulan juga pada saat itu saya baru dinyatakan lulus sebagai pendamping calon guru penggerak, sehingga wajib menggerakkan kawan-kawan di sekolah berkaitan dengan RPP 1 lembar, kemudian berkaitan dengan penyusunan media juga, dan ke depan kami sudah mulai menyusun rencana untuk menggerakkan siswa mulai menulis penelitian tindakan kelas dalam kerangka pengembangan literasi baca tulis numerasi, dan juga untuk bisa meningkatkan atau persiapan untuk kenaikan pangkat dan golongan. Jadi untuk RPP 1 lembar itu sudah kita desiminasikan, kita rapat kerjakan, sehingga semua guru-guru kami sudah memiliki kemampuan awal untuk itu. Tinggal sekarang bagaimana yang bersangkutan meningkatkan kemampuannya dan mengembangkan kemampuannya sehingga menghasilkan RPP yang lebih kreatif dan inovatif. Kira-kira itu, Bu. Nah, seperti yang Bapak sampaikan sudah menyusun RPP 1 lembar. Nah, sekarang setelah penyusunan RPP 1 lembar itu kan kemudian ada kebijakan dari pemerintah untuk penggunaan kurikulum di masa darurat. Betul, AKBG, adaptasi kebiasaan baru kan muncul kemudian dari Kepala Balitbang itu. Keputusan dari Kepala Balitbang Puskurpuk itu yang memberikan perampingan tentang KI dan KD. Ya, ada 3 opsi begitu. Ya, 3 opsinya. Untuk di sekolah Bapak, apakah sudah dilakukan hal tersebut? Jadi mungkin KD-KD yang sifatnya esensial itu mungkin, atau indikatornya ya KI dari KI KD, ada beberapa indikator pencapaian kompetensi itu yang sangat esensial, harus diberikan kepada siswa, sedangkan mungkin yang lainnya bisa dengan cara memberikan tugas-tugas, betulnya Pak? Iya. Apakah itu sudah dilakukan? Ya, berkaitan dengan hal tersebut, Bu. Jadi untuk setiap mata pelajaran kami berikan kewenangan atau berikan strategi kepada mereka untuk per MGMP. Karena di MGMP kabupaten itu sudah melakukan analisis, bahkan sudah mengeluarkan silabus sederhananya begitu. Ada contoh MGMP kimia itu ada sudah diberikan, yang kita punya namanya kalau dulu Asosiasi Guru Kimia Indonesia, yang sekarang sudah berganti nama, namanya Asosiasi Guru Kimia Indonesia. Itu sudah ada jaringannya dari pusat sampai ke kabupaten. Nah, ini biasanya pengurus-pengurus kabupaten ini berkomunikasi dengan yang pusat, kemudian pengurus di kabupaten menyebarkan kepada masing-masing anggota MGMP di kabupaten. Nah, mengenai keputusan apakah itu digunakan atau tidak, itu silakan guru yang bersangkutan untuk mengkomunikasikan dengan kepala sekolah. Nah, berkaitan dengan kimia yang saya terapkan, Bu, saya sendiri di sekolah untuk kimia ini, Bu, ada 3 guru mata pelajaran kimia, yaitu tadi kemarin Pak Uke dan Pak Purwanto. Kita sering berkomunikasi lewat WA. Kalau di sekolah bertemu, karena di masa pandemi ini jarang sekali bertemu, kemudian kita menyatukan persepsi lah bahwa kita bersepakat untuk memilih dan memilah KD mana yang wajib disampaikan kepada siswa dan KD mana yang anggaplah non esensial dan bisa diberikan dalam bentuk tugas saja, gitu. Sehingga materi di dalam PJJ itu sekarang kan 60 menit 1 jam pelajaran, 1 kali tatap muka, sehingga sehingga sangat amat tidak mencukupi jika semua dijelaskan. Oleh karena itu yang jelas-jelas seperti tadi contohnya kami materi kimia itu hal-hal yang penting saja yang kami sampaikan berkaitan dengan termokimia, sehingga dalam 1 kali tatap muka kami bisa menjelaskan beberapa materi atau membahas beberapa materi untuk bisa secara komprehensif menyeluruh tercapai kompetensi dasar. Seperti untuk tahun ajaran ini, Bu, di semester 1 saya kesetimbangan kimia belum sampai tuntas materinya karena keburu habis waktunya.
Sementara kesetimbangan kimia itu membutuhkan praktek lagi. Maka kita tidak melakukan praktek, tapi saya mencari mengeksplorasi animasi-animasi yang berkaitan dengan praktek itu, sehingga itu bisa dijadikan dengan Jadi dengan demikian kami melakukan pemilahan mana KD yang esensial dan non esensial. Kira-kira begitu Bu Dayu. Nah, sayang sekali Bapak, waktunya sudah tepat ya. Iya, jam 10. Jadi kita harus break out Sekaligus untuk memberikan kesempatan anak-anak mengisi angket ya Bu ya. Iya. Baik. Pak Suksmo. Terima kasih Bu Dayu. Terima kasih anak-anak. Ini sudah kita melakukan proses pembelajaran secara daring, sudah diobservasi oleh asesor. Jadi saya perkenalkan, asesor kita adalah Ibu DRA Ida Ayu Lilik Suryaningsih MPD. Beliau adalah jurusan kimia juga, jadi seniornya Pak Putri ya, yang sekarang menjadi pengawas sekaligus menjadi asesor. Terima kasih Bu Lili, terima kasih anak-anak. Mari kita tutup dengan para mesanti. Setelah itu kita lip dari room ini. Para mesanti, ayo. Om Santi.